Sahabat sekolah, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tentu sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Iya, pelajar itu siapa? Kamu. Siapa? Kamu. Iya, kamu pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Oke, mari kita pelajari. Baik sahabat sekolah, hari ini kita akan belajar bersama. Kak Dimas akan sharing di materi pelajaran, yaitu di kelas edukasi kelas 5 SD tema 7 subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan pada pembelajaran kedua, yaitu tentang materi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dan juga seni rupa daerah Indonesia. Oke, langsung saja check it out. Sahabat sekolah, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tentu sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Iya, pelajar itu siapa? Kamu. Siapa? Kamu. Iya, kamu pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Oke, mari kita pelajari. Sahabat sekolah, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan kita akan mengupas tuntas. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini sebagai generasi penerus bangsa. Para pelajar dituntut bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Sahabat sekolah, belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, kemudian Palang Merah Remaja atau PMR, kemudian menjadi duta seni dan kegiatan olahraga, ini merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Nah, sahabat sekolah, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi menyangkut atau mengangkat tentang senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Tetapi masa itu kan sudah hilang gitu, sudah berlalu. Tetapi saat ini sudah berubah ya. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Nah, sahabat sekolah, berikut ini contoh kegiatan positif dalam misi kemerdekaan
Salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Bisa di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kamu bisa baca sendiri di pause, baca lebih rinci ini contoh-contoh kegiatan positifnya. Nah, sahabat sekolah, tahukah kamu banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Nah, sebelumnya kamu telah melakukan percobaan di pembelajaran 1 kemarin di tugas tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang, kamu dapat melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Sahabat sekolah, apa itu pengkristalan? Kita pernah pelajari loh ini. Mengingatkan kembali, pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas ini menjadi apa? Ya, menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga menjadi kristal-kristal garam. Sahabat sekolah, sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seseorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu contoh keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Nah, berikut ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat juga disebut dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Sahabat sekolah, seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, yaitu batik, tenun, dan songket, seni anyaman, seni ukir, seni keramik, dan hasil karya dari seni tekstil dan seni lukis ini berbentuk 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyaman, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Sahabat sekolah, seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, seni lukis daerah ini mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan, Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Kelungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Yang kedua, yaitu seni patung daerah.
Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik memahat. Ya, salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahamatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Nah, sahabat sekolah, berikutnya ada seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat juga seni anyaman dan seni ukir. Sahabat sekolah, berikutnya seni anyaman. Seni anyaman ini merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk seperti benda, ya, menjadi sebuah benda yang bisa dipakai. Seni anyaman dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini juga sangat beragam, sahabat sekolah. Misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akar, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyaman digunakan untuk membuat tikar, bisa keranjang, seperti gambar di atas ya, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Gitu. Sahabat sekolah, berikutnya seni ukir. Seni ukir ini juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Kemudian ada yang terkenal juga ya, ukiran Jepara dari Jawa. Ini berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugas. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama, isilah kolom tabel berikut ini dengan kegiatan positif yang biasa kamu lakukan, ya. Jadi, kamu tugasnya adalah mengisi tabel tersebut dengan kegiatan-kegiatanmu. Sebenarnya ini tadi sudah kita bahas, tetapi ini versimu ya, diisi versimu kegiatan yang kamu lakukan, kegiatan positif di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, apa saja yang kamu lakukan. Nah, silahkan kamu isi ini. Kemudian tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal, seperti biasa, bisa kamu jawab langsung di kolom komentar atau kamu tulis di buku tulismu, kemudian kamu kirim ke gurumu. Oke, itu ya. Selamat mengerjakan tugas. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran yang kedua ini dan bersambung ke video pembelajaran yang ketiga, tetap di channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, share video ini ke teman-temanmu, ke saudaramu, biar mereka mendapatkan manfaat yang sama dari video ini seperti kamu. Dan pastikan kamu sudah subscribe dan pencet tombol lonceng di channel sekolah. Oke? Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kamu dan mimpi besarmu. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.